Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Bima Dirgantara Pamungkas dengan NIM G00252226 dari kelompok B10. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai blok 1.3 pada praktikum anatomi mengenai sistem digestiva dan pencernaan. Jadi, saya akan mempresentasikan tiga laporan dari yang diberikan oleh asisten laboratorium. Jadi laporan pertama mengenai abdomen. Nah, yaitu ada seorang yang bernama Dava, penggemar One Piece. Dia ingin punya six pack. Terus gimana caranya dia dapat six pack? Otot aja yang harus dilatih. Terus bagian-bagian apa aja mengenai posterior, terus anterolateral dan organ-organ yang ada di situ. Nah, jadi yang pertama mengenai pembagian lapisan dinding abdomen anterolateral dan posterior, yang dimana pada anterolateral itu paling superficial atau paling luar itu ada lapisan kulit yang di bawahnya, atau yang kedua ada fascia superficialis yang dibagi menjadi dua, yaitu fascia Kemper dan fascia scarpa, yaitu yang Kemper adalah lapisan lemak, yang sedangkan scarpa adalah lapisan membranosa yang lebih tipis dan kuat. Nah, pada bawahnya ada fascia profunda, yang keempat ada otot dan aponeurosis yang terdiri dari musculus obliquus externus et internus, musculus transversus abdominis, musculus rectus abdominis, dan pyramidalis. Nah, di bawahnya atau yang kelima ada fascia transversalis, yang keenam ada fascia extraperitonealis, dan yang terakhir ada peritoneum parietal. Nah, pada posterior itu sama, namun yang berbeda itu pada bagian ini, yaitu paling atas ada kulit, yang di bawahnya ada fascia superficialis dorsi. Terus yang ketiga ada kelompok otot posterior, yang dimulai dari latissimus dorsi, musculus latissimus dorsi itu lapisan pertamanya, lapisan keduanya itu adalah obliquus externus abdominis, terus eh, lanjut, pada lapisan ketiga ada musculus multifidus, interspinatus, obliquus internus, dan lapisan keempat ada musculus transversus abdominis. Nah, bagaimana sistem pembagian ototnya itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu vertikal sama horizontal. Yang vertikal itu ada musculus rectus abdominis. Terus itu tuh buat kayak tampilan six-pack ya, kalau dilihat dari secara visual. Terus ada musculus pyramidalis. Nah, biasanya itu nggak ada. Itu buat yang vertikal. Ada juga buat yang otot datar atau yang flat muscle. Dia itu ada obliquus externus, ada internus, dan transversus abdominis. Yang masing-masing itu berfungsi sebagai kayak melindungi organ dalam sama meningkatkan tekanan gitu loh, biar apa ya, keras gitu loh. Nah, untuk fungsi keseluruhannya jelas untuk melindungi organ yang ada di dalam, terus juga membentuk postur tubuh gitu. Nah, untuk organ retroperitoneal dan intraperitoneal, yang intraperitoneal itu contohnya ada lambung, gester, hepar, limfa, terus eh, sus halus, tapi itu kecuali duodenum pas 2 sampai 4, ada juga kolon transversum dan sigmoideum. Untuk nah, intraperitoneal itu dia itu kayak diselubungi peritoneum visceral gitu bagian-bagiannya. Nah, untuk arteri peritoneal itu dari mulai gester, ada kelenjar adrenal, aorta abdominalis, dan vena cava inferior. Itu yang untuk bagian primer. Untuk sekunder atau yang menempel di dindingnya gitu, itu ada duodenum, pars,
2 sampai 4. Terus ada pankreas, kolon ascendens dan descendens. Nah, lanjut pada laporan kedua mengenai gester ya. Oke. Nah, jadi kalau nggak salah pada laporan tersebut seorang anak mengonsumsi makanan pedas mie ya, 2 bungkus yang jelas berlemak juga. Dia terus merasakan nyeri pada ulu hati sampai ke kerongkongan. Nah, terus diduga itu dia kena GERD atau gastroesophageal reflux disease. Nah, jelaskan juga mengenai penjelasan dari anatomi gester dan sphincternya apa aja atau kayak lingkaran salurannya buat masuk keluarnya si bolus atau makanan ini. Nah, jadi yang pertama mengenai anatomi gester. Jadi gester itu dibagi menjadi ini sebenarnya 4 bagian kalau dalam PPT, tapi yang saya temukan sumber itu 5. Nah, jadi ada yang paling atas itu kardia. Kardia itu bagian pertama setelah si esofagus masuk ke gester ini. Nah, jadi eh, ini itu area pertemuan ya antara esofagus dan gester. Ada ini. Nah, lanjut di bawahnya ada atau di sebelah kirinya itu ada fundus. Terus di bawahnya ini paling paling gede bagian badannya body atau biasanya disebut corpus, yaitu untuk nanti fungsinya itu proses pencampuran makanan dengan asam lambung. Bawahnya ada anterior pyloricum dan pylorus. Pylorus itu segmen paling distal gester yang bakal nyempit ke arah duodenum gitu. Terus lapisan dinding gester ada apa yang paling luar, paling dual itu. Nah, ini ada longitudinal, terus ada sirkuler, ada oblik, yang paling dalam oblik ya. Nah, lapisan kayak oblik itu membuat sorry, gester itu melakukan gerakan pencampuran dengan si makanan itu menjadi lebih efektif gitu. Lanjut mengenai sphincter. Sphincter kan itu kan kayak gini gini. Nah, itu sphincter itu yang ini nih. Nah, dia itu buat tempat keluar masuknya makanan, serta ada juga tambahan fungsinya itu mencegah reflux ya. Nah, ada yang paling atas atau cardiac sphincter itu tuh biasanya disebut LES atau lower esophageal sphincter. Nah, itu tuh terletak di antara pertemuan esofagus dan kardia. Nah, dia itu berfungsi sebagai mencegah isi lambung atau isi lambung kayak asam lambungnya naik kembali ke esofagus. Nah, pada kasus ini dia kan kena GERD nih, berarti lesnya itu lemah atau relaksasi ya, relaksasinya itu berlebihan sehingga asam lambung itu dapat naik menyebabkan sensasi panas gitu. Terus ada juga di bawahnya ini. Nah, pilotic sphincter, terus sphincter pilorik itu tuh terletak antara pilorus dan duodenum. Nah, dia itu dibentuk dari lapisan otot paling teng enggak, sorry, tengah yaitu sirkuler yang berfungsi apa? Dia itu mencegah ya sama seperti si otot seperti sphincter yang les tadi atau cardiac sphincter, dia itu mencegah reflux, tapi bedanya dia ke duodenum gitu. Nah, jadi kemungkinan pada kasus ini tuh mungkin relaksasi lesnya itu berlebihan, jadi ngerasa panas ya pada bagian tenggorokan gitu. Oke, lanjut. Nah, ini appendix atau usus buntu ya pada laporan ketiga. Nah, jadi appendix atau usus buntu itu sebenarnya kurang terlalu fungsional ya. Tapi kita akan membahasnya pada kali ini. Yaitu dia itu kecil banget kayak gini guys. Struktur apa ya? Tabung ya kayaknya. Tabung yang melekat pada siku. Nah, dia itu posisinya bervariasi. Bisa di mana aja. Ada 6 variasi. Nah, yang pertama adalah
retrosekal, yaitu terletak di belakang sekung. Nah, lanjut, yang kedua ada subseka, itu juga tepat di bawah sekung. Terus ada para parasekal, parasekal itu ada di lateral rectum, ada pelvic juga. Pelvic itu dekat sama reproduksi, jadi namanya kan pelvic ya. Nah, terus lanjut ke preileal. Preileal itu di depan ileum terminal dan postileal itu baru di belakangnya atau posteriornya. Sorry, nomor itu. Nah, terus paling umum pada manusia itu letak appendix itu ada di retrosekal gitu. Dia itu ada persentasenya dari eh, apa ya namanya yang diuji, subjek yang diuji itu ada 43,5% dari 100% itu. Nah, terus cara menentukan ini salah satu cara menentukan lokasi appendix, yaitu ada garis pengukuran, yaitu garis imaginer dari spina iliaca anterior superior atau sias menuju ke umbilikus. Nah, ada titik namanya McBurney. McBurney point itu terletak pada sepertiga jarak antara lateral dari sias menuju ke umbilikus. Jadi dia dia menjadi garisnya tiga bagian ya, sepertiga sias dan dua per tiga dari umbilikus gitu. Nah, pada pemeriksaan ini dia itu eh nyeri tekan, terus nyeri lepas. Dengan palpasi senya gimana nyeri tekan sama nyeri lepasnya. Nanti si devan muskular itu mengarah sebagai respon iritasi dari peritoneum. Nah, kesimpulannya bagaimana? Si siapa ya namanya lupa. Gue pokoknya si pasien itu datang keluhan nyeri perut bawah bagian pusat, terus berpindah ke kanan bawah, berarti menuju appendix ya. Nah, polanya itu sangat khas pada appendicitis. Kalau nggak salah appendicitis ya. Soalnya dia organ itu mengiritasi peritoneum visceral. Nah, terus appendix tadi udah untuk letak-letaknya secara klinis dia apa dari sias ke umbilicalis itu buat cara palpasinya dan menggunakan titik McBurney pada sepertiga jarak dari sias hingga ke umbilikus gitu. Ya, kurang lebih seperti itu dari penjelasan saya. Bila ada salah kata maupun salah pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.